Hijri tahun 2023. Bapak Ibu Saudaraku, kita menikmati bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan sampai pada siang hari ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, 11 bulan lewat 3 hari ya, tanggal 3 ya. Bapak Ibu Saudaraku, ini menyatakan kepada kita dengan doa yang tulus kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya mau sampaikan apa? Lalu Tuhan taruhkan di hati saya dengan doa tentunya. Dia berkata, sampaikanlah kepada umatku itu supaya memperhatikan keadaannya. Maka tema firman Tuhan pada hari ini kepada kita adalah perhatikanlah keadaanmu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ingat bagaimana Tuhan memimpin dari 1 Januari sampai kepada 3 Desember hari ini. Ini Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi bagaimana Tuhan menolong kita. Oleh karena itu, perhatikanlah keadaanmu sekarang ini. Mari kita perhatikan keadaan kita. Haleluya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan ini didasarkan kepada kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Hagai pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita sama-sama mendapat berkat dari pembacaan firman Tuhan ini, saya mengajak saudaraku untuk kita membaca secara bergantian. Amin. Haleluya. Saya akan bacakan ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudaraku ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, nats yang baru saja kita baca ini menekankan bagaimana orang percaya supaya memperhatikan rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rumah Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa kita adalah bait Allah. Saudara-saudaraku, kenapa arti yang ada dalam nats yang baru saja kita baca ini? Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Keadaan siapa? Yaitu keadaan kita sebagai bait Allah. Keadaan kita sebagai rumah Tuhan. Maka kalau kita perhatikan di ayat pertama dari pasal 1 itu, dikatakan pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Yerubabel bin Shealtiel
Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan kita, saya melihat banyak sekali dalam posisi yang seperti ini. Kalau kita bincang-bincang dengan orang dan kita berkata, marilah kita ke rumah Tuhan dan mari kita perbaiki diri kita. Apa yang terjadi? Dia bilang, masih ada hari esok. Tuh mak, sugut adong dope waktu. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan berkata dalam ayat 4, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Bapak Ibu, ini berkata mengenai kesenangan diri dan kesenangan Tuhan. Kalau tadi pujian kita berkata apa? Ku mau menyenangkanmu. Tapi yang cenderung dalam hidup kita apa? Ku mau menyenangkan aku. Maka orang-orang pergi mencari sesuatu demi menyenangkan dirinya. Anak muda sekarang kan banyaknya hancur itu. Demi kesenangan dirinya dia konsumsi narkoba. Uang berlimpah. Dia Tuhan berkata dalam firman tadi, itu pun belum cukup katanya kan. Belum puas. Belum bisa memuaskan dirinya. Bagaimana orang-orang itu? Mereka konsumsi barang haram. Intinya adalah manusia pada zaman sekarang ini cenderung menyenangkan dirinya, bukan menyenangkan hati Tuhan. Maka perhatikanlah keadaanmu, senangkanlah hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, itulah kerinduanku. Bapak Ibu Saudaraku, lantunan syair lagu itu bukan hanya dilantunkan semata-mata, tetapi Tuhan punya alasan untuk itu. Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai orang percaya jangan lagi terlalu banyak menyenangkan diri sendiri, tetapi senangkanlah hati Tuhan yang sudah memberkati, memelihara kita dari Januari hingga tanggal 3 Desember ini. Lain lagi hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Senangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyenangkan hati kita. Luar biasa. Dimana kalau tak kesenangan hati yang diberikan Tuhan kepada kita yang lebih luar biasa itu ketika Ia mati di kayu salib. Sebabnya nanti kita ingat Tuhan yang mati itu, darah yang tercurah itu, tubuh yang tercabik-cabik itu, jaminan bagi kita. Dia senangkan hati kita. Maka Bapak Ibu, jangan lukai hatinya Tuhan. Bagaimana caranya? Perhatikan keadaanmu. Tapi kan dalam hidup ini yang sering kan adalah memperhatikan orang lain. Kan kita suka itu. Antara memperhatikan orang lain dengan ngomongin orang lain beda-beda tipis itu. Tapi lebih berdosa ngomongin orang lain. Kalau memperhatikan orang lain
Misalnya nih, saya dengan Pina, saya bilang, kamu hari ini mantap sekali nyanyinya. Itu perhatian, motivasinya. Artinya minggu depan dia akan lebih ingat perkataan saya. Pak Pendeta itu puji saya. Maka dari rumah pun dia akan bercermin. Harap-harap ketika Pak Pendeta mau khotbah, dia dapatkan pujian itu. Itu dunia kan. Itu saja sudah bangga, bukan? Tapi yang namanya ngomong itu beda loh. Saya misalnya dengan Amang Guru, kami berdua ngobrol, lalu bilang, kawan itu. Ini yang sering, kawan itu. Jadi sukanya perhatikan ngomongin yang lain. Tapi hari ini Tuhan bilang, perhatikan keadaan. Indonesia begitu. Di Indonesia ini banyak orang susah, tapi banyak pahlawan kesiangan, supaya dipuji bahwa dia seorang pengabdi yang tulus. Seperti Yudas. Yesus sayang minyak itu. Lebih baik kita jual, lalu kita berikan kepada orang miskin itu. Hemat sekali. Yudas pun bukan perhatikan yang lain, tapi ngomongin yang lain. Mestinya dia perhatikan dirinya yang sedang berbuat tak layak di hadapan Tuhan itu. Sebenarnya perhatikanlah keadaanmu, menyatakan suatu perkataan, berbalik pada Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat perjalanan waktu kehidupan kita, perputaran waktu, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, sampai bulan dan tahun berlalu. Siapa yang bisa menebak perjalanan hidupnya? Nggak ada. Maka saya tuliskan di sini, hidup ini susah ditebak. Jadi kalau susah ditebak, kita nggak ngerti ke depan apa yang terjadi. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Perhatikan keadaan. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada bangsa umat pilihan Tuhan lewat Nabi Hagai, supaya mereka itu membangun tubuhnya, membangun dirinya sebagai rumah Tuhan yang sudah ambruk. Kita kan kadang-kadang nggak sadar bahwa kita ini sudah rontok sebenarnya. Itu perlu dipulihkan. Tidak ada pemulihan kalau tidak ada perhatian. Ini perhatikan keadaan. Itulah firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita perhatikan dalam nats ini secara dunia mereka itu mapan. Maka Tuhan bilang begini, engkau mendiami rumah yang dipapani dengan baik, tapi kau biarkan rumahku reruntuhan. Artinya apa? Engkau mendapatkan kesenangan dirimu, tapi engkau tidak pernah menyenangkan aku sebagai Tuhanmu. Bagaimana caranya? Tuhan bilang, Allah berfirman, perhatikan keadaanmu. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ternyata kalau kita itu tidak memperhatikan keadaan dalam pengertian menyenangkan hati Tuhan, kalau kita perhatikan nats ini, ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh menghapit akibat kalau tidak memperhatikan keadaan. Akibatnya apa? 6 dan ayat 6 itu. Di ayat yang kelima berkata, perhatikanlah keadaan. Di ayat yang ke-6 dijelaskan apa akibat kalau kita tidak memperhatikan keadaan kita pada Tuhan. Lalu ayat yang ke-7 dipertegas lagi, perhatikan keadaanmu. Ini ngeri sekali. Kamu menabur banyak, tapi kamu membawa hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Selalu kurang. Kenapa?
Itulah Tuhan bilang, perhatikan keadaan. Saya coba melihat arti perhatikanlah keadaanmu ini dalam bahasa yang dipakai di Alkitab adalah begini. Lihat jalan-jalanmu. Itu. Consider your ways. Lihat langkah-langkahmu. Lihat cara hidupmu yang berkaitan dengan aku, kata Tuhan. Bapak Ibu kita kan sering mimpi menyenangkan hati kan? Isang may kamar minggu bah, menang polisi pada hari sudah dari jana. Itu salah. Yang benar itu Tuhan taruh di sini, udah di sini. Itu jangan suka jajan. Jajan itu nggak sehat. Saya bilang kepada anak saya, nak, jangan suka jajan ya. Karena yang dijajan apa? Ciki-ciki. Ibunya masak apa? Bandeng. Garamnya diatur, micinnya dibuang, taruh bumbu yang enak, didoain lagi sambil nyanyi, jadilah enak, jadilah enak. Kalau jajanan itu apa dikatakan? Semoga laku, semoga laku, semoga laku. Anak-anak sekarang banyak dus buntul. Masih SD dus buntul itu. Ternyata saya tanya, apakah gara-gara biji cabai? Bukan. Tapi karena makanan jajan itu. Bapak Ibu kalau suka jajan, sakit loh. Kok bisa Pak Pendeta jajan rohani sakit? Sakit. Di sana ajarannya berbeda. Di sana ajarannya nggak percaya lagi Yesus sebagai juru selamat. Di sini masih makan di sana, makin di sini. Apa yang terjadi? Bimbang. Tuhan bilang, engkau harus terbangun di rumahku. Jangan jauh-jauh. Hidup ini susah ditebak, tapi Tuhan tahu jalan-jalan hidup umat ciptaan. Saudara-saudara, kalau anak-anak itu kan suka bisik-bisik. Kita kan suka membicarakan orang lain, bukan perhatikan orang lain loh. Beda itu. Jadi kalau misalnya di antara kita ini kan harus evaluasi kita ini dari Januari sampai sekarang. Ntar lagi 2024. Ternyata kalau orang suka ngomongin orang lain, belum dewasa itu. Walaupun dia sudah tua. Nih, bisik-bisik mereka. Kiranya saya juga bertobat ya Tuhan. Aku suka bisik-bisik juga dengan istriku. Saudara-saudara terjemahkan sendirilah itu. Dosa itu. Lalu Tuhan bilang, renung, perhatikan keadaan. Sebenarnya yang dimaksud dengan keadaan manusia itu mencakup apa? Fisiknya, mentalnya, sosialnya, dan spiritualnya. Kenapa keadaan manusia itu begitu kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai interaksi, berbagai faktor. Banyak faktor. Banyak hal-hal yang membantu terjadinya sesuatu dalam diri orang. Tapi dia bilang, apapun yang terjadi, satu hal Tuhan berkata, firman-Nya, perhatikanlah keadaan. Saudara, saya coba ambil satu pohon di situ, itu punya makna. Itu ada satu pohon, dia hanya sendiri. Ada di tempat yang nyaman, pot yang bagus, dan dia ada di tempat yang sepi. Nggak ada pohon lain. Bapak Ibu Saudaraku ini berkata begini, ada waktunya kita menyendiri, merenung. Ada waktunya kita mengevaluasi diri, merenung dalam kesepian, melihat kembali bagaimana Tuhan dalam hidup kita melakukan
melakukan hal-hal yang luar biasa itu. Lalu ketika kita merenung, disitulah kita tahu, menyadari Tuhan ternyata amat baik. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, manusia itu hidupnya sekejap, maka perlu perenungan, dan cepat atau lambat akan berakhir. Coba kita tonton dulu sekilas. Inilah perjalanan hidup manusia. Mulai pakai sepatu, mulai main bola, puber, mulai gaya, mulai ngelirik, besar, mulai atur body, gagah, passion, mulai jenggotnya ubanan, mulai ada jidat, mulai keriput, mulai sendiri, tua, nah, habis badannya, mulai lihat daftar obat, kapan berobat, sendiri, batu-batu kobe. Nah, sekali lagi dulu, hanya belum terus itu biar kita tahu ini dari bayi nih. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, itulah perkembangan perjalanan hidup kita. Maka Tuhan bilang, sebentar saja, perhatikan keadaanmu. Sekarang sudah di mana? Bangun tetap rumah Tuhan ini. Bangun tetap bait suci Tuhan ini. Dunia berlalu, kita pun akan berlalu. Tapi kalau rumah Tuhan dibangun selama kita di dunia ini, kita punya rumah lebih mulia di sana. Amin. Jadi Bapak Ibu nggak ada yang perlu dipertahankan. Makanya saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kalau coba kita lihat, perjalanan hidup kita itu sudah terlalu jauh sekali. Setiap langkah, setiap waktu, kalau kita menghitung perjalanan itu, disitulah kita melihat bagaimana pernak-pernik kehidupan. Berapa banyak dosa,
berapa banyak kesalahan, berapa banyak dan sejauh mana kita datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah, menghadap hadirat-Nya. Saudaraku, saya mau katakan kepada kita, orang Kristen menyebut diri Kristen persis seperti lagunya Kurt Inatane. Torok dobenaliu alai tanyakuma sayhatok ma muladi. Di zaman ini, dalam perjalanan yang sudah jauh ini, banyak orang dikatakan godang dopejol mana lebar. Ini Tuhan mau datang, jangan lagi lebar. Tetapi Tuhan berkata, balik dari jalan yang keliru itu. Apa jalan yang keliru itu? Lebih memperhatikan kesenangan kita daripada kesenangan Tuhan. Biar Kristen banyak yang liru. Karena apa? Nggak ngerti arti Kristen itu. Tapi saya yakin jemaat Cikini ini luar biasa. Pastilah sudah mengerti jalan Tuhan. Tapi perjuangan kita adalah tetap lewat dari jalan Tuhan itu. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan itu. Itulah tugas kita. Gimana caranya? Perhatikan keadaan. Kapan terjadi? Ambil waktu seperti pohon tadi, sendiri merenung dan bertanya kepada Tuhan, aku ada di mana sekarang? Saudara-saudara, di zaman sekarang kita kan banyak duka itu. Ada bencana, ada longsor, mati tertimbun. Adapun bantuan tidak bisa diberikan. Manusia nggak berdaya kok. Ada bencana, ada sesuatu, kita hanya bisa ngomong begini dan berkata, ya Tuhan, diam 1001 bahasa. Ini kawan-kawan kita di Sumatera itu, di Hugon Masudutan itu, saya minta tadi dari Dinda, coba buatkan dulu gambar orang itu. Ada 11 orang hilang. Di mana itu? Ini menandakan bahwa manusia itu tidak punya daya. Kenapa bisa seperti itu? Saya tahun 2003 ini, 2023 dan tahun-tahun lalu, karena dulu sering masih pulang ke sana, itu saya melihat ngeri sebenarnya orang kita Batak ini. Kurang memperhatikan keadaannya. Kenapa? Demi jahe hutan digundul. Coba pulang. Demi singkong racun itu, pohon pinus tebas, udah kering, udah gak ada air. Begitu datang hujan, gak ada lagi nahan, habis. Pulanglah. Nggak diperhatikan kita. Yang kedua, saya perhatikan di kampung saya 4 gereja di sini. HKBP, GSJ, GKPI, dan Metodis. HKBP jemaatnya ada berapa puluh kakak, GSJ 5 kakak, GKPI 3 kakak, Metodis 3 kakak juga. Tapi istrinya Sintua, suaminya berburu babi hutan. Hari Minggu di sana pintu gereja, di sana ada warung, menjoker di situ. Sini ibadah. Saya nggak ngada-ngada. Tuhan nggak senang. Maka Tuhan bilang, kalau coba kita perhatikan di ayat yang berikut apa dikatakan, ayat yang ke-9 itu, kamu mengharapkan banyak tapi hasil sedikit, dan ketika kau membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Kata Tuhan, demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan,
Sebab kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ngeri. Ada terjadi di bencana yang sekarang ada, hanya bukannya di situ, di mana bencana. Ada bantuan, tak bisa diberikan. Kenapa? Jalannya ditutup. Makanya kalau Tuhan sudah tutup jalan, tak bisa masuk. Lewat helikopter, badai topan datang, baling-balingnya nggak kuat, pulang. Ada apa? Tuhan bilang, perhatikan keadaan. Jangan jauh dari Tuhan. Di kampung saya itu, di Parik itu, di Pak Martin Sirait sudah dari sana, dia tahu rumah saya. Ya, ada orang ke gereja sebanyak kita hari ini. Lebih banyak dia apa? Di warung. Di tempat kami desa kecil sudah ada biliar. Udah. Coket karo. Apalagi tua. Hari Minggu lebih baik marburuaili daripada ke gereja. Iya. Kampung kami pun sekarang sedang dihukum Tuhan itu. Karena apa? Dulu miskin, dekat kepada Tuhan. Sekarang sudah kaya raya, jauh dari Tuhan. Kalau nyanyi, sepongol-sepongol. Karena ada cincin di sini besar-besar. Apa lagunya? Begini nih. Sambil jalan. Engkau Yesus. Oke, naik dia nama. Resah dan gelisah. Menunggu di stadion. Dulu rapi ininya. Sekarang dibuka kancing bajunya satu. Biar kelihatan salib yang besar dengan warna kuning itu. Lagunya apa? Sepongol juga. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak mau yang sepongol-sepongol. Harus yang full. Ini bencana ngeri. Dan kita nggak bisa buat apa-apa. Tuhan sayang sama kita. Diberi kesempatan. Masih jauh dari bencana. Menandakan begini. Betapa hancur dan rapuhnya hidup kita ini. Kita bagaikan buah apel yang dimakan tak beraturan. Rontok semua. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya mau sampaikan kepada kita seperti firman Tuhan ini. Perhatikanlah keadaan. Sudah sejauh mana? Sebelum Desember berakhir, Natal berakhir, Januari tiba, evaluasi supaya tahun 2024 Allah berkata, anakku, engkau telah menyenangkan aku. Diberikan lagi kesempatan. Lalu Bapak Ibu, lihatlah, saudara kalau makan apel diiris baik-baik kan? Makan. Kalau ini enggak, betapa rakusnya manusia sekarang ini. Betapa serakahnya. Benar kan? Tuhan bilang jangan serakah. Egois. Kalau orang makan apel ini enggak egois, enggak akan begini. Pasti bagus. Tapi karena dia tidak mau berbagi, dibuat begini. Padahal masih ada yang bisa dimakan, tapi harus terbuang. Rapuh. Maka kalau kita gambar orang ini, di situ ada kaca. Kita sebenarnya rapuh, tapi luar biasa Tuhan kita itu. Tubuhnya yang tercapik-capik, darahnya yang tercurah, membalut semua itu sehingga kita sempurna seperti sekarang. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Saudara-saudaraku, karena kita rapuh, kita nggak ngerti apa-apa tentang hidup ini, betapa sulit menerka. Pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Menurut firman Tuhan ini, menurut pesan Hagai, dia berkata, bangunlah diri Anda sebagai bait Allah. Dia berkata, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan
Bangkitlah diri kita ini. Mari naik ke gunung Tuhan. Bawa semua perlengkapan senjata Allah itu. Bangun. Bangun kesenangan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan berkata, maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kalau tubuh kita sudah dibangun dekat dengan Tuhan, itulah Tuhan bilang, kamu adalah lilin terang itu. Memang engkau satu, tapi ketika kau bersinar, kegelapan itu, di situ ada terang. Siapa itu? Saudara dan saya, kita semuanya. Bagaimana caranya? Bangunlah diri Anda. Naiklah di gunung Tuhan. Adakan waktu tersendiri. Bawa semua yang perlu kepada Tuhan. Bawa korbanmu kepada Tuhan. Korban waktu, korban tenaga. Bukankah begitu yang dilakukan oleh Abraham? Dia pergi ke Moria. Dia bawa semuanya. Dan di sana dia berjumpa Tuhan. Maka Tuhan berkati dia. Sampai hari ini kita kenal apa? Abraham, Bapa orang beriman. Saudara-saudara, kita mesti mewariskan legasi itu kepada keturunan kita. Maka kan begini, dia kan begini. Ini contoh ini. Janganlah kiranya engkau berperilaku seperti nenek moyangmu. Artinya apa? Nenek moyangnya jahat, bapaknya tidak. Anaknya ini yang jahat, dia bilang lebih jahat dia dari bapaknya, sama dengan nenek moyangnya. Kan begitu. Tapi bapaknya baik. Kenapa? Kita baik, anak kita kadang tidak baik. Itulah pergumulan. Mari bangun tubuh Kristus. Haleluya. Saudaraku, perbaiki diri Anda. Melangkahlah sekarang ke rumah Tuhan, ke gunung Tuhan. Di situ dia ada. Dia bilang, bahagia aku melihat engkau, anakku. Yang kedua, saudara, karena waktu singkat, ini tidak bisa panjang-panjang. Intinya saja, nanti Tuhan Roh Kudus akan menaruh di hati pikiran kita sehingga sembuh. Lalu Tuhan bilang, pergunakan waktu dengan baik. Januari sampai Desember sekarang ini, berapa banyak waktu terbuang? Berapa banyak untuk kesenangan sendiri? Berapa banyak untuk menyenangkan hati Tuhan? Tuhan bilang, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu atau menikmati kesenanganmu yang kamu ukir, kamu cari dari mana-mana, kamu poles dari mana-mana? Sedang rumah ini menunjukkan, sedang rumah ini, kata Tuhan, sedang dirimu, kata Tuhan, tetap menjadi reruntuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya juga merenungkan ini dan saya berkata, Tuhan, sebagai hamba Tuhan, aku perlu dirontokkan dari kesalahgunaan, dirontokkan dari Tuhan, dirontokkan dari kesombongan. Tapi Tuhan, aku hamba yang rendah. Ukirlah saya, pahatlah saya. Ini waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, waktu berlalu tanpa kompromi. Jika sudah lewat, kita tertinggal. Dia berkata, goodbye. Tuhan bilang, waktu itu nakal, kejam, karena dia tidak mau tunggu kita. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Tapi Tuhan berkata, perjalanan waktu itu, perbaiki rumah Tuhan, yaitu tubuh kita. Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Jagalah, rawatlah baik-baik. Bangunlah iman, bangun kerohanian, bangun doa, sujud syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti senang. Itu yang dia mau, menyenangkan. Saudara-saudaraku, yang ketiga, dari nats yang kita baca di Hagai 1 ayat 12-14, semua orang mesti mendengar suara Tuhan. Ketika pohon tadi dalam pot tersendiri, gambaran bagi kita
Disitulah dia bisa menikmati hidup, mendengarkan suara dari Tuhan, dapat suatu perenungan. Maka apa yang terjadi? Tetaplah semuanya, Bapak Ibu, perjalanan membangun rumah Tuhan butuh semangat. Jangan kendor, kata orang muda. Semangat tuh, libas. Ada dulu saya tahu lagunya, siapa dulu ya yang dulu penyanyi Ona Sutra atau siapa dulu itu tentang Pantai Cermin. Siapa yang orang Ramonia pasti tahu Pantai Cermin itu. Pak Lolon pasti tahu Pantai Cermin kan? Pantai Cermin indah lautnya, kan begitu. Apa dikatakan di sana? Tentang kesetiaan. Bagaimana seorang dua sejoli, laki-laki dan perempuan, laki-laki berjanji tapi nggak tepati janji. Dia bilang begini, katanya gunung akan kau daki, lautan luas akan kau seberangi, tapi karena hujan saja kau batalkan janji. Saudaraku, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, semua terserah kau. Lomong-lomong. Kan lomong-lomong taruh tuh hari sering kan? Hari Minggu ya Tuhan, hari Minggu. Malas sama Tuhan. Tahu lomong dengan Tuhan. Itu kan? Am pertanyaannya sonon. Dan laju tuh gereja sama Tuhan. Alana, adong arisan nami. Ayo ke Tuhan, lomong. Jam 10 do masuk gereja nami Tuhan di Cikini. Iyo. Lewat sautik 20 menit, lomong. Dan nguruk Tuhan ini. Alai catat, kau tidak gunakan waktu dengan baik. Dicatat itu. Kenapa? Tuhan sudah ada di sini, kita masih di sana. Lalu bernyanyi, aku di sini, kau di sana. Saudara-saudaraku, apapun yang terjadi, Tuhan bilang semangat. Kenapa? Lalu Yerubabel bin Syaltian Yosua bin Yosadak, imam besar, lihat imam besar. Lalu apa? Selebihnya dari bangsa itu mendengar suara Tuhan. Siapapun mesti dengar Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lihatlah. Lalu tahulah bangsa itu kepada Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Yerubabel bin Syaltian. Lihat lagi semangat. Dan semangat Yosua bin Yosadak. Lihat lagi. Dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka. Lalu Tuhan melakukan pembangunan rumah semesta alam Allah mereka. Di sini semua bersemangat. Jadi kalau misalnya kita membangun tubuh Kristus, HKBP Cikini kan tubuh Kristus kan? Kita kan tubuh Kristus. Jadi kalau kita semuanya mau dibangun, nih dari pendetanya harus mendengar suara Tuhan. Dari penatuannya mesti dengar suara Tuhan. Jemaatnya mesti dengar suara Tuhan. Lalu pendetanya mesti semangat, penatua mesti semangat, jemaat mesti semangat. Maka bangsa itu mampu melakukan, dikatakan, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam. Jadi mesti suka dengar suara Tuhan dan mesti bersemangat. Dari pendeta, penatua, jemaat, semuanya mesti bersemangat. Itu baru Tuhan senang. Bukan ngomentari, bukan yang tadi yang di slide 2 itu, bukan suka ngomongin. Jadi kalau misalnya ini aku yang hafal, nggak hafal aku nama kalian. Yang hafal aku namanya Pina. Karena dia ngadewe aku. Dia sudah melayani. Buat jadi pimpinan PPT kita baik Pak. Makanya kenalkan dirimu sama aku. Di sana gue bilang sama dia,
Ada apa? Buat ya. Katanya lagi dia bilang gitu. Cuma si Pina doang yang disuruh-suruh. Saya nggak pernah disuruh. Itu ngomongin. Kalau you bisa gantiin si Pina itu, bilang, Pin, minggu depan saya. Gitu. Tapi di sini nggak ada. Baik-baik di sini. Nenek ngaku ya. Itu mesti ini firman itu tajam banget ya. Ya begitu lah namanya. Mau diapain? Lalu yang terakhir, yaitu nih, setia bekerja dan melayani dalam Tuhan. Hagai berkata itu. Dia bilang begini, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel. Demikian firman Tuhan. Lihat yang kedua, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Yang ketiga, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikian firman Tuhan. Sampai dulu. Kalau kita bawa ke pelayanan kita sekarang ini dikatakan begini. Jadi ada di situ Jerubabel, katakanlah pendetanya, Janes, kuatkanlah hatimu. Penatua, kuatkanlah hatimu. Hai segala rakyat kan? Hai segala rakyat negeri. Hai segala jemaat Cikini, kuatkanlah hatimu. Untuk apa? Lihat. Demikianlah firman Tuhan apabila bekerjalah. Bekerja. Melayani. Supaya kita nanti di sana. Lalu dia bilang apa? Sebab aku ingatnya Tuhan menyertai kamu, Immanuel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam sesuai dengan janji yang telah kuikat, kata Tuhan, dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Allah tidak pernah ingkar janji. Dan dikatakan, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Ini jaminan dari Tuhan. Sekarang sudah bekerja untuk Tuhan, sudah melayani untuk Tuhan. Tuhan bilang, perhatikanlah keadaannya. Kalau belum, ini diingatkan supaya minggu depan, minimal tahun depan, harus jemaat mengambil bagian masing-masing. Tolong yang susah. Tuhan bilang, lebih baik orang yang menolong daripada yang ditolong. Tuhan bilang, jangan takut. Kenapa? Siapakah yang punya segala-galanya? Adalah Tuhan. 4 hal. Penutup. Saya coba tuliskan menjelang akhir ini, karena saya tahu ini kan minggu pertama, jadi nanti Desember Januari lah kita ketemu lagi ya. Januari. Ini mesti saya pesankan ini di tanggal 3 ini mesti ingat nih. Hagai berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih.